Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Larasati, NIM H02180027. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik terhadap serapan hara dan produktivitas tanaman jagung hibrida F1 varietas Pertiwi 3 pada tanah Alfisol, Jumantono, Karanganyar. Jadi untuk latar belakang pada penelitian ini, yakni yang pertama, jagung dibutuhkan sebagai bahan pangan ternak unggas dan ternak besar, selain juga merupakan bahan baku industri dan bahan makanan. Ini menurut Milistika, Apriliana, dan Mustajab tahun 2016 pada penelitiannya. Lalu produsen benih mengeluhkan rendahnya produksi jagung hibrida F1 sehingga harga benih di pasaran tinggi. Ini menurut penelitian dari Suwarti dan Suhardi tahun 2020. Nah, F1 ini menghasilkan jagung yang memiliki keunggulan dari semua karakter dibandingkan dengan tetuannya, menurut Lauterbom tahun 2020. Dalam penelitian ini memilih varietas Pertiwi 3 karena memiliki tingkat ketahanan yang tinggi dari serangan bulai dan menghasilkan tongkol yang besar dan gemuk. Dan penelitian ini dilakukan di Tanah Alfisol Jumantono untuk memenuhi peningkatan produksi benih jagung hibrida F1 dan produksi pakan serta pangan dengan memanfaatkan areal pertanian di daerah Jumantono. Nah, untuk penggunaan pupuk kimia yang tidak sesuai dosis dan terlalu berlebihan akan menyebabkan kesuburan tanah menurun, pencemaran tanah, dan kurangnya lestari, serta dapat berpengaruh terhadap kesehatan konsumen dari produk tanaman. Hal ini perlu diatasi dengan cara mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan menggunakan pupuk organik. Poin latar belakang berikutnya, ini menurut Oyan et al. Tahun 2010 dalam penelitiannya, pemberian pupuk kandang sapi dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung, terutama jumlah daun hijau selama fase pengisian biji, mempercepat umur keluar malai dan rambut tongkol, serta meningkatkan hasil komponen hasil dan indeks panen. Nah, menurut Kriswantoro et al. Tahun 2016, dalam penelitiannya, terdapat perbedaan yang nyata dari taraf perlakuan pupuk organik yang diberikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan jagung manis, di mana semakin tinggi pupuk organik yang diberikan, maka semakin meningkat tinggi tanaman dan produksinya. Lalu untuk hingga saat ini, penelitian pupuk organik dan pupuk anorganik pada tanah Alfisol untuk serapan dan produktivitas tanaman jagung hibrida F1 varietas Pertiwi 3 di tanah Alfisol masih belum dilakukan. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan beberapa kombinasi pemberian pupuk anorganik dan pupuk organik pada tanaman jagung hibrida F1 varietas Pertiwi 3 yang nantinya diharapkan mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan mengetahui takaran pupuk dalam serapan hara serta yang menghasilkan produktivitas jagung hibrida F1 varietas Pertiwi 3 paling tinggi dan optimal. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana dosis yang paling tepat atau rekomendasi yang dapat menghasilkan serapan hara dan produktivitas jagung hibrida F1 varietas Pertiwi 3 yang optimal. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian kombinasi pupuk organik dan pupuk anorganik terhadap serapan hara dan produktivitas jagung hibrida F1 varietas Pertiwi 3 pada tanah Alfisol Jumantono. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendapatkan takaran pupuk organik dan pupuk anorganik yang memberikan serapan hara tanaman dan hasil jagung yang tertinggi serta optimal, lalu juga dapat mengetahui potensi pengurangan pupuk anorganik oleh pupuk organik. Lalu, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dosis pemberian pupuk organik dan anorganik terbaik untuk meningkatkan serapan hara dan produktivitas tanaman jagung hibrida F1 Pertiwi 3. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang pertama tentang tanah Alfisol. Menurut penelitian Suntoro et al. Tahun 2015, menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah Alfisol itu rendah, menunjukkan ketersediaan hara yang tidak seimbang dan akan memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi tanaman. Lalu tindakan pemupukan yang merupakan salah satu cara melakukan koreksi kebutuhan hara tanaman dapat lebih terarah. Penggunaan pupuk akan lebih efektif dan efisien. Pemberian imbangan pemupukan organik dan anorganik diharapkan dapat mengembalikan produktivitas tanah dan hasil tanaman jagung. Ini menurut penelitian Suntoro et al. Tahun 2015. Pemanfaatan tanah Alfisol untuk budidaya padi memiliki kendala kimiawi, yaitu kadar P tersedia yang rendah.
Hal ini disebabkan karena unsur P yang terjerap oleh Al dan Fe. Ini menurut penelitian dari Nusantara et al. Tahun 2014. Nah, di dalam penelitian Nusantara et al. Tahun 2014 ini, pemberian bahan organik dalam hal ini azola dan fosfat alam mampu meningkatkan kapasitas tukar kation oleh tanah alfisol. Lalu hasil analisis kimia tanah menunjukkan tingkat kesuburan tanah alfisol pada lokasi penelitian Wijarnako dan Rahmiana tahun 2015 berstatus rendah P, Ca, dan KTK, ketersediaan Mg dan Na serta kandungan C organik tinggi dan K sedang. Selanjutnya, tinjauan pustaka tentang jagung hibrida F1. Hibrida atau hibrid adalah keturunan pertama F1 dari hasil persilangan dua atau lebih tertua dari galur murni atau lini inbred. Benih hibrida adalah benih unggul yang hanya dapat digunakan sekali saja, responsif terhadap pemupukan atau input tinggi, sehingga potensi produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan benih komposit lainnya. Ini menurut Samsya dan Abu Bakar tahun 2019. Menurut SK Mentan nomor 610 tahun 2009 menjelaskan potensi hasil benih jagung hibrida F1 varietas Pertiwi 3 ini kurang lebih 13,73 ton per hektar dengan rata-rata hasil kurang lebih 9,40 ton per hektar dengan umur panen kurang lebih 103 hari setelah tanam. Nah, keunggulan dari Pertiwi 3 ini dapat tahan terhadap penyakit bulai, hawar, dan karat daun. Dengan tinggi tanaman sekitar 196 cm, jagung hibrida Pertiwi 3 ini memiliki tongkol besar dengan jumlah baris biji per tongkol itu 16-8 baris. Kondisi daun tetap hijau walau tanaman sudah siap panen. Lalu untuk keunggulan dari jagung hibrida Pertiwi 3 adalah memiliki ketahanan terhadap cekaman bulai, karat daun, dan hawar serta memiliki rata-rata hasil 9,64 ton per hektar dan memiliki potensi hasil yang tinggi. Ini menurut Wahyudin et al. Tahun 2017. Selanjutnya, tinjauan pustaka tentang serapan hara. Di atas terdapat tabel yang menunjukkan bahwa untuk memproduksi biji jagung 1 ton per hektar diperlukan hara sekurang-kurangnya 25 kg per hektar N dan 6 kg per hektar P serta 15 kg per hektar K, 3 kg per hektar Ca, dan 2 kg per hektar Mg. Ini menurut buku Harjo Wigeno tahun 2015. Lalu untuk pemberian pupuk organik juga dilaporkan meningkatkan populasi mikroba tanah dan meningkatkan serapan P dan K oleh tanaman jagung. Ini menurut penelitian Wagiana et al. Tahun 2017. Lalu nitrogen diserap tanaman itu dalam bentuk amonium atau NH4+ dan nitrat NO3-. Namun, nitrat yang terserap segera tereduksi menjadi amonium melalui enzim yang mengandung molibdenum. Nah, tanaman jagung yang ditanam pada lahan kering ini biasanya menyerap unsur nitrogen pada tanah dalam bentuk nitrat. Dan hanya sedikit unsur hara nitrogen yang dapat diserap atau tersimpan tanaman. Pemberian KCl pada tanah juga dapat mempengaruhi serapan nitrogen tanaman. Nah, usaha untuk mengurangi kadar nitrat pada tanaman ini dapat dilakukan dengan jalan pemupukan klorida, misalnya KCl. Cl ini akan mengusir nitrat dari tanaman selama pertumbuhan apabila sinar matahari cukup. Ini menurut penelitian dari Filia et al. Tahun 2016. Lalu untuk tinjauan pustaka produktivitas jagung. Menurut penelitian Pusparini et al. Tahun 2018, tanaman jagung ini memerlukan unsur hara terutama NPK pada saat fase vegetatif dan generatif. Pengaruh positif pemberian pupuk kandang dalam penelitian Wagiana et al. Tahun 2017 bahwa berkaitan dengan strategi Stay Green dalam meningkatkan hasil jagung. Dalam hal ini, Stay Green ini ditunjukkan oleh jumlah daun hijau yang lebih tinggi pada umur 63 HST seperti juga pada umur 84 HST. Kondisi ini bisa terjadi diduga karena adanya sumbangan N dari hasil mineralisasi pupuk kandang sapi pada pemberian pupuk organik dibandingkan tanpa pemberian. Lalu dalam penelitian Adiasa dan Rayasa tahun 2014, peningkatan dosis pupuk kandang dan biourin sapi memperbaiki sifat kimia tanah.
Lalu pada penelitian Kriswantoro et al. Tahun 2016, pengaruh nyata oleh perlakuan pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis, makin tinggi dosis pupuk organik yang diberikan terhadap kombinasi pupuk NPK, makin bagus pula pertumbuhan jagung manis. Makin tinggi dosis pupuk NPK, maka makin banyak pula jumlah hara NPK tersedia dalam tanah yang dapat diserap oleh tanaman untuk berbagai proses metabolisme yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi jagung. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember tahun 2020 yang dilaksanakan di Laboratorium Lapang Fakultas Pertanian UNS di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Karanganyar. Lalu untuk analisis laboratoriumnya dilaksanakan di Laboratorium Fisika, Biologi, dan Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk alat dan bahan sendiri berupa cetok, cangkul, nampan, pisau, gunting, bambu, label, plastik, koran, dan beberapa alat laboratorium sesuai dengan analisis yang digunakan. Dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni bibit jagung hibrida F1, varietas Pertiwi 3, pupuk organik, pupuk anorganik berupa urea, SP36, KCl, dan bahan kimia untuk analisis laboratorium. Penelitian ini menggunakan metode rancangan percobaan, rancangan acak kelompok lengkap. Percobaan dilakukan dengan faktor yakni blok pupuk organik padat dengan 9 perlakuan sebagai berikut, yang masing-masing blok dibuat 3 ulangan. Dengan dosis pupuk organik 10 ton per hektar atau setara 20 kg per petak, pupuk urea 350 kg per hektar dengan 0,7 kg per petak, lalu pupuk SP36 itu 150 kg per hektar atau setara dengan 0,3 kg per petak, dan KCl itu 75 kg per hektar atau setara dengan 0,15 kg per petak. Nah, dosis ini sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan, yang pertama persiapan lahan itu berupa pengolahan tanah dan pemberian pupuk, lalu penanaman, pemeliharaan itu pemberian pupuk, irigasi, pengendalian hama dan penyakit, lalu untuk pengamatan tanaman, pengambilan sampel tanaman dan sampel tanah, analisis jaringan, pemanenan, dan analisis tanah. Di sini ada penjelasan detail mengenai pengolahan tanah, pemberian pupuk, dan penanaman. Jadi pengolahan tanah ini dilakukan secara manual, lalu dibikin bedengan dengan 27 petak dengan jarak 40 cm per petak. Pembuatan petak ini berukuran 4 x 5 cm. Lalu untuk pemberian pupuknya ini pupuk organik diberikan 2 minggu sebelum tanam. Pupuk urea ini 3 kali pada saat tanam, 14 HST dan 28 HST. Lalu untuk pupuk SP36 dan KCl ini diberikan bersamaan dengan pupuk urea pada saat pertama saat tanam. Lalu pemberian pupuk anorganik ini dilakukan dengan cara larikan. Untuk penanamannya sendiri, satu bedengan terdapat 10 lubang. Nah, penanaman ini dilakukan pada jarak tanam 75 x 25 cm dengan cara menabur 2 benih per lubang tanam. Lalu untuk pemeliharaan tanaman, ini irigasi pada tanaman jagung ini baru mengandalkan air hujan. Lalu untuk pengendalian hama dan penyakitnya itu menggunakan pestisida yang disemprotkan 3-4 kali dalam 1 bulan. Lalu pemanenan ini dilakukan setelah jagung berumur 100 hari setelah tanam. Nah, untuk pengamatan variabelnya itu yang pertama ada pengamatan sampel tanaman ini dilakukan pada 14 HST, 28 HST, 42 HST, 49, 56, sampai 63 HST. Ini dilakukan setiap petak tanaman. Nah, parameternya itu yang diamati berupa tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, dan komponen hasil. Dengan alat dan metode sebagai berikut, dan keterangannya juga sebagai berikut. Untuk tinggi tanaman itu menggunakan manual, menggunakan meteran, jumlah daun dengan hitungan manual, diameter batang, jangka sorong, dan komponen hasil ini berupa timbangan, jangka sorong, serta penggaris dilakukan secara manual.
Lalu untuk pengamatan tanah ini berupa tanah awal dan tanah setelah perlakuan. Jadi pengamatan dilakukan dengan cara mengambil sampel tanah awal yang belum ada perlakuan dan belum ditanami benih jagung. Nah, analisis laboratorium ini dilakukan pada saat jagung mencapai vegetatif maksimum kurang lebih 63 HST dengan mengambil sampel tanah pada semua petak perlakuan. Lalu untuk analisis laboratoriumnya berupa pH, kadar lengas, N total, P total, K total, Q organik, KTK, dan KB dengan alat dan bahan sebagai berikut. Lalu untuk serapan unsur hara tanaman berupa analisis N jaringan tanaman, K jaringan, P jaringan, dan kandungan klorofil dengan alat dan bahan sebagai berikut. Sampel daun ini diambil pada saat vegetatif akhir kurang lebih 63 HST, diambil daun keempat. Untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan uji two-ways ANOVA untuk mengetahui pengaruh perlakuan pupuk organik dan anorganik terhadap serapan dan produktivitas jagung hibrida F1/3. Nah, apabila berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan DMRT untuk mengetahui perlakuan yang berpengaruh paling baik. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel pengamatan untuk menjelaskan proses pengaruh perlakuan terhadap serapan hara dan produktivitas tanaman jagung. Selanjutnya jadwal pelaksanaan untuk penelitian berikut. Dan selanjutnya merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.